Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan tes keperawanan bagi seluruh siswi. Lara sitik emeliku astagfirullah. Urip sira bakal susah. Ning malam pertama Yuni maler perawan tambih malih selawi juta. Kan, leleh ti 2 kali, pamali. Awewe manu penting dapur sumur kasur. Kalau Raditya Dika adalah manusia setengah salmon, maka Yuni adalah manusia setengah ungu. Jika orang-orang keturunan ningrat berdarah biru, maka anak turun Yuni akan berdarah ungu. Tentu, ini cuma bercanda. Karena lebih dari itu, warna ungu dalam film Yuni menggambarkan bahwa hal-hal tabu yang selama ini enggan dikonfrontasikan masyarakat kita bisa diangkat dan dikemas dengan apik oleh Kamila Andini selaku sutradara film ini. Selama beberapa menit ke depan kita akan sering bertemu dengan warna ungu dan juga penggunaan bahasa Jaseng, Jawa Serang sebagai bahasa pengantar film. Yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa dan Sunda akan sedikit membutuhkan subtitle untuk membantu memahami beberapa percakapan dalam film ini. Jika dirasa sudah siap untuk mengungukan hidupmu, inilah alur cerita film Yuni. Para siswa di sekolah Yuni tampak kaget saat wakil bupati setempat mengumumkan akan diadakannya tes keperawanan bagi setiap siswi sebagai bagian dari penyuluhan bahaya hamil di luar nikah. Bulis memanggil Yuni untuk menghadap ke ruangannya. Di sana, Bulis meminta Yuni untuk mengembalikan ikat rambut berwarna ungu yang ia ambil dari temannya. Semua orang di sekolah Yuni sudah tahu jika ada barang berwarna ungu hilang yang mengambil pastilah Yuni. Yuni termasuk siswa yang berprestasi di sekolahnya. Bulis ingin sekali bertemu dengan kedua orang tua Yuni yang saat ini masih bekerja di kota untuk membicarakan perihal rencana Yuni untuk melanjutkan kuliah setelah lulus SMA nanti. Pak Damar meminjamkan buku Hujan Bulan Juni pada Yuni untuk membantunya menyelesaikan tugas puisi dari Pak Damar. Di luar sekolah, Yuni juga aktif dalam perkumpulan bela diri. Setelah pulang dari latihan bela diri, Yuni menyempatkan membeli deterjen berwarna ungu di tokonya Bu Kokom. Neneknya Yuni berpesan, jangan suka pulang malam-malam. Apalagi mandi, mencuci, dan menjemur malam-malam. Takut kalau bajunya malah ketempelan makhluk halus. Sebelum mencuci, Yuni diminta untuk mengantarkan kue ke tangga depan rumahnya. Kuenya diterima oleh keponakannya Wak Tardi. Sambil mencuci, Yuni melakukan panggilan video terhadap ibunya. Mereka membahas perihal rencana Yuni yang akan melanjutkan kuliah atau tidak setelah lulus SMA nanti. Menurut ibunya, jika tidak melanjutkan kuliah, Yuni masih bisa bekerja di pabrik sekitar rumahnya atau mengajar di PAUD di kampungnya. Asal Yuni tidak bekerja menjadi TKW seperti yang dilakukan Teh Asih. Yuni dan teman-temannya bermain di area gedung yang sepertinya tak banyak aktivitas di sana. Tidak seperti Sarah yang sudah memiliki pacar, Yuni justru diolok-olok oleh temannya karena tak kunjung punya pacar dan memilih menjadi pengagum rahasia Pak Damar. Di seberang sana, Yoga diam-diam mengamati Yuni yang sedang bercengkerama dengan teman-temannya. Yuni menuju sebuah tempat pertunjukan musik. Di sana, dia ikut menyumbangkan sebuah lagu dan bernyanyi bersama-sama. Saat tengah asik bernyanyi, sepeda motor Yuni tiba-tiba mogok. Dia mampir ke sebuah warung untuk membeli minum. Suci memberi tawaran suatu saat nanti akan mengajak Yuni untuk foto-foto. Yuni menyanggupinya. Bersama dengan teman-teman yang lain, Yuni menjenguk Tika yang baru saja melahirkan. Di rumahnya, Tika tinggal bersama kedua kakaknya dan anak-anak mereka. Suami mereka pergi entah kemana. Yuni dan Sarah terlihat kesusahan saat menghidupkan motornya. Beruntung ada Yoga yang membantunya. Sesampainya di rumah, Yuni sedikit kaget karena ternyata di rumahnya sudah ada keluarga Wak Tardi. Wak Tardi datang bersama dengan Iman, keponakannya, dan kedua orang tua Iman. Kedatangan mereka bermaksud untuk melamar Yuni. Berita lamaran ini ternyata sudah menyebar di kampungnya. Bu Kokom bertanya pada Yuni, mengapa Yuni berada di sini, sementara di rumahnya ada Iman yang sedang melamarnya. Yuni semakin tidak nyaman akan hal ini. Segera ia hubungi ibunya. Yuni mengatakan bahwa jangankan menikah, memiliki pacar saja tak terpikirkan olehnya. Yuni masih ingin mencoba banyak hal, termasuk melanjutkan kuliah.
Telat ya. Cokot matur. Saha? Berita lamaran Yuni juga sampai di telinga teman-temannya di sekolah. Tak terkecuali di telinga Yoga dan teman-temannya. Mereka tampak mengejek Yoga. Dengan sangat gugup, Yoga memberanikan diri untuk bertanya pada Yuni secara langsung perihal gosip lamaran dan pernikahan Yuni. Meski tak mendapat jawaban, Yoga yakin bahwa Yuni tak akan menikah seperti gosip yang sedang beredar. Ibu-ibu arisan ini sedang membicarakan Asih. Dia mengatakan Asih yang bekerja sebagai TKW di luar negeri masih terus mengirimkan uang untuk keluarganya di kampung. Yuni yang sedang beres-beres akhirnya ditanya juga oleh ibu-ibu perihal lamarannya dengan Iman. Yuni yang mengatakan bahwa dia masih ingin melanjutkan sekolah malah diejek. Mereka mengatakan bahwa perempuan itu yang penting hanya urusan dapur, sumur, dan kasur. Awewe manu penting dapur sumur kasur. Bulis menjelaskan beberapa kampus yang menerima calon mahasiswa baru tanpa tes dan menawarkan beasiswa penuh. Syaratnya hanya minimal ranking 3 di sekolah, berprestasi di luar akademik, dan belum menikah. Yuni mendatangi tempat kerja Iman. Dia mengatakan pada Iman bahwa dia tidak bisa menerima lamaran Iman. Saat Yuni sedang di toilet, beberapa temannya sedang membicarakan keputusan Yuni yang menolak lamaran Iman. Yuni menangis di depan toilet. Yoga yang kebetulan ke toilet bertanya pada Yuni, mengapa Yuni menangis? Yuni mengatakan bahwa dia hanya pusing karena tugas dari Pak Damar. Yuni mengatakan bahwa dia hanya pusing karena tugas puisi dari Pak Damar. Yoga berjanji akan membantu Yuni mengerjakan tugas-tugas puisi dari Pak Damar. Yuni datang ke tempat kerja Suci. Saat sedang make upin Yuni, Suci bercerita kalau dia dulu sudah pernah menikah saat SMP. Dia juga beberapa kali pernah keguguran karena usia saat ia mengandung masih terlalu dini. Sampai akhirnya mereka bercerai. Yuni mencoba beberapa pose saat Suci mengambil foto Yuni. Foto-foto ini nanti akan diunggah ke Instagram Suci. Yuni tak sengaja melihat Pak Damar. Pak Damar sendiri sedang mengantar ibunya berbelanja. Yuni dan teman-temannya pergi berenang ke kolam renang yang dijaga oleh Mang Dodi, saudaranya Sarah. Sarah mengatakan bahwa hubungan kekeluargaan mereka tak benar-benar dekat. Yuni kembali membeli paket internet tempat Yoga. Yuni juga meminta Yoga untuk mengantarkannya ke tempat kerja Suci. Yoga hanya menyaksikan Yuni dan Suci yang sedang menari bersama. Keesokan harinya Yuni terbangun karena suara berisik dari sound system neneknya yang sedang senam pagi. Setelah menjemur semua cuciannya, dia membaca kembali secari kertas puisi Sapardi Djoko Utomo, pemberian Yoga. Mang Dodi, saudara Sarah, datang ke rumah Yuni bersama istrinya. Kedatangan Mang Dodi bermaksud untuk melamar Yuni. Mang Dodi memberi mahar sebesar 25 juta rupiah. Uang ini menurut Mang Dodi bisa dipergunakan untuk membeli motor baru dan perhiasan untuk Yuni. Tak cukup sampai di situ, jika nanti saat Yuni telah menjadi istri sah Mang Dodi dan ternyata masih perawan, maka Mang Dodi akan memberikan lagi uang sebesar 25 juta rupiah secara kontan. Sarah merasa bersalah atas perilaku saudaranya itu. Sementara teman-teman Yuni yang lain berpesan pada Yuni bahwa seorang perempuan itu tidak boleh menolak lamaran lebih dari 2 kali. Pamali, kata mereka. Yuni yang sedang melamun tiba-tiba melihat bayangannya sendiri sedang mengendarai motor baru dengan wajah yang riang dan gembira. Gambaran dari tawaran Mang Dodi untuk membeli motor baru menggunakan uang mahar dari Mang Dodi. Yuni kembali mendatangi area gedung kosong. Kali ini dia datang sendirian. Yoga yang sudah selesai memancing diam-diam mengikuti Yuni. Mereka memasuki sebuah gedung kosong itu. Tiba-tiba Yuni mendekati Yoga dan mencium Yoga. Tapi buru-buru Yoga menghentikan aktivitas itu. Yoga bertanya perihal lamaran Mang Dodi pada Yuni. Yuni menjawab bahwa ia tak akan menerima lamaran kakek-kakek itu. Ia tak mau dimadu. Yuni mengatakan bahwa kegelisahan ini tak pernah ia ceritakan pada ayah dan ibunya, pada neneknya dan juga pada teman-teman yang lain. Karena Yuni merasa akan percuma dan sia-sia. Sebelum berpisah, Yoga kembali memberikan sebuah puisi pada Yuni. Yuni membaca puisi itu sesampainya di rumah. Seperti biasa, Yuni kembali meminta penjelasan arti puisi itu pada Pak Damar. Yuni juga mendatangi Mang Dodi di tempat ia bekerja. Yuni mengembalikan uang mahar yang sempat Mang Dodi berikan padanya. Mang Dodi bertanya apa alasan Yuni menolak lamarannya. Yuni mengatakan bahwa ia bukan orang yang tepat untuk Mang Dodi. Yuni juga mengatakan pada Mang Dodi bahwa ia sudah tidak perawan lagi. Yuni mendapat telepon dari Sarah. Buru-buru ia ke rumah Sarah. Teman-temannya sudah berkumpul di sana. Sarah menangis dan bercerita
bahwa ia difitnah telah melakukan perzinahan oleh beberapa orang dan harus dinikahkan segera dengan pacarnya. Resepsi pernikahan Sarah digelar dengan rasa haru. Sarah sama sekali tak berani menolak permintaan keluarganya untuk segera menikahkan Sarah dan pacarnya. Tak hanya Sarah, semua teman-temannya juga menangis saat resepsi berlangsung. Yuni tak sengaja mendengar saat kepala sekolahnya melarang bullies untuk mengiming-imingi para siswanya pendidikan yang tinggi melalui beasiswa. Kepala sekolah itu mengatakan bahwa orang-orang tua di sana lebih suka anaknya menikah daripada harus melanjutkan sekolah. Yuni sedang berada di tempat kerja suci. Tiba-tiba melihat Pak Damar dari kejauhan. Mungkin Pak Damar sedang mengantar ibunya seperti beberapa waktu yang lalu. Tapi betapa terkejutnya Yuni saat melihat Pak Damar sedang mencoba memakai kerudung. Pak Damar tampak lebih gemulai dan sedikit kemayu saat memakai kerudung itu. Pak Damar kaget saat mengetahui aksinya diketahui oleh Yuni. Yuni segera berlari pulang. Keesokan harinya Pak Damar mendatangi Yuni di rumahnya. Yuni sangat ketakutan dan berkata pada Pak Damar bahwa apa yang ia lihat kemarin tidak akan ia ceritakan kepada siapa-siapa. Dengan ekspresi wajah yang serius, Pak Damar justru bertanya pada Yuni, memangnya ada kejadian apa kemarin? Yuni tak tahu harus berkata apa saat Pak Damar malah justru memojokkannya dengan pertanyaan semacam itu. Pak Damar datang bukan tanpa maksud, dia datang untuk melamar Yuni. Yuni sangat terkejut mendengar hal itu. Pak Damar juga mengatakan bahwa dia pasti mendukung apa saja yang jadi cita-cita dan keinginan Yuni. Bapak dan Ibu Yuni telah datang dari kota. Ibunya berpesan bahwa selama ini belum ada orang yang menolak lamaran lebih dari 2 kali. Meski begitu, ibu dan bapaknya tak memaksa Yuni dan menyerahkan semua keputusan di tangan Yuni. Yoga mengajak Yuni untuk pergi ke bibir pantai. Ia mengajak Yuni untuk pergi saja dari tempat tinggal mereka. Karena kalau Yuni masih di situ, Yuni tidak akan menemukan apa yang ia cari selama ini. Tapi Yuni menolak tawaran Yoga. Pak Damar memelas dan memohon pada Yuni untuk menikah dengannya. Pak Damar hanya ingin membuat ibunya senang. Yuni dilema karena ia tahu Pak Damar tak seperti apa yang ia pikirkan dulu. Yuni berbisik pada ibunya bahwa ia bersedia untuk menikah dengan Pak Damar. Yuni mendatangi tempat kos suci. Dia hanya bertemu dengan seseorang yang biasa mengantar suci kemana-mana. Dan ternyata seseorang itu adalah teh asihnya Bu Kokom yang selama ini orang-orang tahu bahwa dia sedang bekerja menjadi seorang TKW di Hong Kong. Yuni bertanya pada bapaknya, apakah bapak masih mau menganggapnya sebagai anak jika Yuni ternyata adalah penyuka sesama jenis? Bapaknya Yuni menjawab dengan cerita saat bos tempat ia kerja juga mendapatkan pertanyaan yang sama dari anaknya. Bosnya mengatakan bahwa pilihan itu akan membuat hidupnya ke depan menjadi semakin susah. Yuni kembali bertanya, apakah bapaknya masih menganggapnya sebagai anak jika dia memilih jalan yang membuat hidupnya susah? Bapaknya mengatakan bahwa kesempatan yang Tuhan beri untuk menjadi orang tua hanya sekali itu akan dia manfaatkan untuk meringankan beban anaknya. Hari pernikahan Yuni telah tiba. Yoga tampak menunggu Yuni di depan sebuah rumah kosong. Tapi ternyata yang sampai hanya secarik kertas. Pak Damar dikagetkan dengan surat yang ia temukan di kamar Yuni. Yuni menuliskan sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni dari Sapardi Djoko Utomo. Puisi tersebut menggambarkan akan sebuah penantian seseorang yang hanya berbekal kekuatan doa, sabar dan ikhlas. Terlihat Yuni, Buli, Suci, Teh Asi dan teman-teman yang lain sedang menyanyikan bersama-sama lagu yang berjudul Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Dan film selesai sampai di sini. Terima kasih Arawinda Kirana yang telah memerankan sosok Yuni dengan sempurna, sehingga setiap pesan yang disampaikan oleh tokoh ini terdelivery dengan baik. Film ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, betapa perempuan masih dipandang sebagai makhluk yang lemah di masyarakat kita. Perempuan tak banyak memiliki ruang untuk mengekspresikan cita-cita dan keinginannya. Semoga para perempuan tak hanya terkungkung dalam lingkaran sumur, kasur, dan dapur. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir video. Semoga hari kalian menyenangkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.